Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Roditu channel yang membahas mengenai produk kreatif dan kewirausahaan untuk SMK kelas 11 semester ganjil. Pembahasan kita pada sekarang ini adalah peluang usaha bagian pertama. Namun sebelum saya lanjut ke video pembahasannya, silakan kepada teman-teman yang suka dengan channel ini, silakan untuk di like and subscribe, juga nyalakan loncengnya sebagai tanda notifikasi ketika saya membuat video baru. Nanti teman-teman akan secara otomatis mendapatkannya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas saja apa itu peluang usaha. Ya, yang menjadi kompetensi dasar untuk materi peluang usaha ini adalah 3.2, yaitu menganalisis peluang usaha produk, barang atau jasa. Sedangkan 4.2 yaitu merencanakan produk usaha. Sedangkan indikator yang ingin dicapai adalah 3.2.1, mengidentifikasi peluang usaha produk, barang dan jasa. 3.2.2 mempelajari peluang usaha produk, barang dan jasa, dan 4.2.1 merinci peluang usaha. Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan siswa SMK setelah mempelajari materi ini adalah yang pertama, memahami peluang usaha produk, barang atau jasa. Yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang ketiga, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang keempat, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Yang kelima, mencipta peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Jadi yang paling penting nanti setelah mempelajari materi ini, teman-teman SMK khususnya kelas 11 bagaimana bisa menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi real di lingkungan masing-masing, sesuai dengan kearifan lokal dengan secara kreatif dan inovatif. Itu harapannya. Baik, sebenarnya peluang usaha itu datangnya dari mana sih, gitu kan? Karena sekarang ini persaingan begitu kompetitifnya, begitu ketatnya. Kita bukan bersaing dengan antar teman ataupun dengan siapapun itu, tapi kita sudah bersaing dengan sistem, ya. Apalagi di industri 4.0, sekali lagi kita bersaing dengan sistem, sehingga kita harus benar-benar bisa mencari peluang usaha itu sebaik mungkin, ya. Nah, peluang usaha itu berasal dari inspirasi, ya. Jadi inspirasi itu kalau saya bisa definisikan adalah bagaimana bentuk imajinasi ataupun hayalan yang nantinya bisa kita deskripsikan atau kita realisasikan dalam bentuk yang nyata. Itu inspirasi, ya. Jadi hayalan cipta, ya, hayalan untuk mencipta gitu. Nah, inspirasi ini datangnya dari mana? Ya, yang pertama dari sumber internal, ya. Ini tentu saja didapatkan dari lingkungan pribadi kita, ya. Apakah itu dari keluarga, ya. Kalau memang keluarganya dia dari seorang pewirausaha, tentu akan lebih kental. Berikutnya adalah dari teman-temannya, gitu, ya. Nah, ini juga apakah ada atau tidak. Nah, terus juga bagaimana misalkan dia selama ini telah bekerja ikut bekerja dengan seorang pewirausaha dan lain sebagainya. Ini menjadi sumber internal untuk menjadi inspirasi. Oke, yang berikutnya sumber inspirasi itu datang dari eksternal, ya. Nah, ini di luar dari pribadinya dia, ya. Ya, mohon maaf kalau tadi sumber internal adalah dari pribadinya dia, ya. Bagaimana dia mempunyai keinginan yang kuat untuk menciptakan sebuah peluang usaha. Sementara sumber eksternal adalah dari luar pribadinya, ya. Contoh tadi lingkungan, ya, terus dari teman-temannya juga, terus dari sejarahnya ataupun latar belakangnya, dia dulu misalkan pernah ikut
inspirasi berasal dari sumber internal pribadinya orang itu sendiri dan juga dari sumber eksternal. Nah, peluang usaha itu bisa nggak dimanfaatkan gitu ya. Nah, kalau pribadi itu bisa memanfaatkan peluang usaha, ya tentu saja akan menjadi keberhasilan usaha. Tapi ketika pribadinya tidak bisa memanfaatkan peluang usaha, tentu ini akan menjadi sebuah kegagalan usaha. Jadi inilah peluang usaha dilatari oleh inspirasi, dan selanjutnya bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang usaha itu dengan sumber daya yang ada, sehingga diharapkan nanti teman-teman bisa menghasilkan keberhasilan usaha. Baik, apa itu definisi peluang usaha? Peluang usaha terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah peluang dan usaha. Kalau peluang itu diartikan sebagai kesempatan, ya, bagaimana kesempatan itu akan datang. Ada pepatah bilang kesempatan peluang adalah kesempatan yang sangat berharga gitu ya. Jadi kadang-kadang peluang itu tidak datang dua kali gitu ya. Nah, ini makanya harus dimanfaatkan dengan baik. Yang berikutnya adalah usaha, yaitu upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Jadi semua upaya untuk mencapai tujuan dari peluang itu dengan berbagai daya atau sumber daya yang dia miliki. Ya. Jadi definisi dari peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Itu definisi peluang usaha. Yang berikutnya adalah dengan peluang usaha itu apa sih tujuan yang akan kita capai gitu kan? Ya, jadi tujuannya bisa berupa keuntungan atau profit. Ya, dengan profit itu lantas menjadi uang ataupun uang terus menjadikan kekayaan. Ada juga tujuannya yang hanya kepuasan batin saja ya. Contoh kalau guru misalkan ya, ketika muridnya menjadi pintar dan lain sebagainya, ya ini menjadi kepuasan batin. Ataupun ketika seorang pewirausaha dapat menciptakan sebuah produk yang memang dibutuhkan orang banyak dan itu bisa mempermudah pekerjaan bagi si pengguna, ya ini menjadikan kepuasan batin. Ada juga popularitas ya, tentu ini peluang usaha untuk kaum selebritis misalkan ya. Nah, ini juga popularitas, atau dalam dunia politik dan lain sebagainya. Ini salah satu tujuan. Yang berikutnya status sosial dan lain-lain ya. Tentu dengan popularitas dan adanya perubahan hidup, tentu menjadi status sosialnya berbeda ya. Dari yang tadinya mohon maaf kastanya rendah gitu menjadi kastanya naik gitu ya. Itu tujuan seseorang ingin mengejar peluang usaha. Nah, terus tujuan itu bisa dicapai dengan sumber daya ya. Sumber dayanya apa saja? Yaitu pertama uang atau modal ya. Jadi bagaimanapun ini uang atau modal menjadi penting juga, karena tentu semua kegiatan harus didukung dengan dana yang memadai. Yang berikutnya adalah pengetahuan ya. Tentu apalagi di zaman sekarang ini ya, media internet dan lain sebagainya ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga seseorang bisa melakukan searching ataupun browsing sehingga bisa menambah pengetahuannya ya. Yang berikutnya adalah skill ya, kemampuan ya. Ini tentu seorang pewirausaha harus mempunyai keterampilan ya, baik bagaimana cara membuat produksi dari sisi manajemen, pemasaran dan lain sebagainya. Nah, ini sumber dayanya. Yang berikutnya adalah relasi yang luas ya. Tentu ini juga menjadi sumber daya juga, bagaimana seseorang yang mempunyai sikap sosial yang baik ya, tentu akan mempunyai relasi yang luas ya, ataupun kenalannya ya. Jadi itu juga salah satu sumber dayanya. Yang berikutnya adalah pengalaman ya. Ada pepatah bilang pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Ini jelas bahwa dengan pengalaman, karena seseorang mengalami langsung, tentu
apa yang dialami akan dia mudah ingat dan akan dia mudah praktek. Jadi itu sumber daya yang harus dimiliki ketika seseorang mempunyai tujuan untuk bisa merealisasikan peluang usaha itu. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri peluang yang bagus ataupun yang baik ya? Karena tidak semua peluang dikatakan baik ya. Nah, ini kita harus bisa mengidentifikasi ciri-ciri peluang yang baik. Yang pertama adalah bersifat orisinil, artinya asli, bukan ciptakan ya. Selama ini memang ada beberapa pewirausaha yang bilang adalah prinsipnya walaupun tidak harus ATM ya, amati, tiru dan modifikasi itu juga walaupun tidak 100% alami tapi kan ada modifikasi gitu ya. Yang kedua harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Ya ini tentu saja. Jadi nanti apakah produknya bisa dikembangkan dan lain sebagainya sehingga untuk menghadapi persaingan tentu kita harus mempunyai inovasi dan kreasi tersendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah sesuai dengan minat ya. Jadi kadang-kadang kita bisa melakukan usaha itu kalau memang didorong oleh minat yang diinginkan atau yang diminati oleh pribadi itu. Kalau seseorang berminat di dalam dunia olahraga, ya tentu bisnisnya atau peluang usahanya kalau bisa di dalam rutinitas ataupun kegiatan olahraga tersebut, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dijual dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan minat, itu yang baik. Yang berikutnya adalah tingkat kelayakan usaha teruji. Tentu ini nanti akan kita bahas di part 2 bagaimana ketika peluang usaha sudah didapat, bagaimana kelayakan usaha itu teruji. Kita analisis ya, baik dari analisis SWOT ya, yaitu strength, weakness, terus juga opportunity dan threat ya dari produk kita itu sendiri. Nah, tentu ada analisis lain selain analisis SWOT, nanti kita akan pelajari. Yang berikutnya adalah bersifat ide kreatif ya. Sekali lagi peluang usaha yang baik ini didasarkan pada sifatnya adalah ide kreatif ya. Tentu kreatif ini di luar pemikiran kebanyakan orang ya. Nah ini tentu dimulai dari hal-hal yang sederhana saja, ini bisa kita mulai ya. Oke, yang berikutnya adalah ada keyakinan untuk mewujudkan ya. Tentu ini menjadi dasar. Ketika seseorang tidak yakin untuk mewujudkan itu, akan selamanya tidak bisa untuk mewujudkannya. Ya kita bisa lihat Thomas Alva Edison saja melakukan beberapa kali eksperimen atau percobaan sampai sekian ribu baru bisa menciptakan bohlam atau lampu listrik. Itu seorang Thomas Alva Edison. Yang ketujuh adalah ada rasa senang saat menjalankan. Nah, ini disesuaikan dengan minat. Jadi ketika menjalankan ataupun merealisasikan peluang usaha itu tentu ada rasa senang untuk menjalankan. Ya. Oke, itu adalah ciri-ciri peluang yang baik. Yang berikutnya adalah peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikutnya. Nah ini akan lebih baik ketika ciri-ciri peluang usaha yang baik itu juga dikoneksikan atau juga mempunyai nilai jual gitu ya. Karena bagaimanapun ketika kita sudah mempunyai peluang usaha yang baik, tentu ujung-ujungnya adalah produk itu bisa laku di pasaran ya. Jadi peluang usaha yang bernilai jual itu memiliki ciri-ciri yang pertama adalah mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Tentu konsumen di sini adalah konsumen secara luas ya. Yaitu konsumen akan merasa terbantu ketika mendapatkan produk-produk yang bisa mengatasi permasalahan kehidupannya dia. Ya. Yang kedua adalah memiliki keunggulan bersaing. Sekali lagi ya, persaingan sudah tidak bisa dihindari sekarang ini, dan tentu untuk menghadapi persaingan produk kita harus mempunyai keunggulan atau peluang usaha kita harus mempunyai keunggulan. Oke, yang ketiga adalah tidak bersifat sementara ya. Tidak bersifat sementara artinya bahwa kita terus
relatif besar kecilnya, tapi paling tidak produk itu memang mempunyai nilai jual ya, yang bisa diukur atau dengan parameter yang mudah. Oke, yang kelima adalah memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Nah, sekali lagi ini menjadi modal dasar untuk kita bisa bersaing ya, tentu ada aspek kreatif dan inovatifnya. Oke. Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial ya. Nah, ini beda lagi. Kalau yang pertama adalah ciri peluang yang baik, dan yang kedua mempunyai nilai jual yang mempunyai nilai jual. Yang ketiga adalah peluang usaha yang potensial. Artinya potensinya bagus gitu, prospektif gitu ya. Nah, ini juga harus dibedakan gitu ya. Yang pertama adalah memiliki nilai jual. Nah, ini tentu bisa kita maklumi, walaupun ya memang sama dengan yang memiliki nilai jual, tapi yang potensial juga sama, harus memiliki nilai jual ya. Sekali lagi ini menjadi pertimbangan penting supaya peluang usaha yang kita realisasikan dengan nanti membuat sebuah usaha itu harus mempunyai nilai jual. Yang kedua adalah usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata ya. Jadi bukan hanya pribadi semata ya, ataupun ilusi ya, tapi nyata gitu ya. Jadi bukan hanya kepentingan pribadi, tapi bagaimana usaha itu bisa berkelanjutan dan bisa mengatasi masalah hidup orang banyak. Ini akan menjadi penting, sehingga walaupun pada dasarnya pewirausaha harus mempunyai ambisi, tapi ya jangan hanya itu yang mendasari gitu ya. Oke, yang ketiga adalah usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar ya. Dengan beberapa keunggulan tentu saja harusnya usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar ya. Ya artinya dengan pangsa pasar yang ada, usaha kita tetap berjalan ya. Walaupun dalam misalkan kondisi COVID-19 ini, dengan berbagai upaya dan usaha, tentu usaha kita harus tetap berjalan. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Ini potensial ya, terutama dalam hal usaha, dalam hal pengelolaan limbah dan lain sebagainya gitu. Nah, ini tidak menghabiskan modal. Artinya dengan modal yang sedikit kita mendapatkan keuntungan yang besar. Itu prinsip ekonomi pada dasarnya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ini yang perlu harus kita catat ya. Yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri ya. Kalau tadinya misalkan skalanya masih UMKM atau UKM gitu ya, bisa nggak dinaikkan menjadi skala industri, baik berbentuk firma ataupun perseroan terbatas gitu. Itu kan menjadi sebuah industri ya. Jadi ada naik derajat lah ya skalanya. Nah, itulah ciri-ciri peluang usaha yang baik, yang bernilai jual dan mempunyai potensial ya. Nah, ini menjadi satu gambaran buat kita bahwa kita harus bisa mengidentifikasi sekali lagi peluang-peluang yang baik, yang bernilai jual dan potensial. Nah, ini peluang ini tentu harus bisa kita jalankan dan bisa kita realisasikan ya. Ini ciri-cirinya. Oke, berikutnya adalah analisis peluang usaha, yaitu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi ya. Jadi analisis peluang usaha ya memang itu berbagai kemungkinan dari berbagai kesempatan usaha ya. Jadi probabilitasnya ada di sana ya, walaupun setingkat probabilitasnya kecil, kalau memang itu menjadi peluang usaha yang bagus ya harus kita ambil gitu ya. Tentu saja untuk bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang dihadapi. Semuanya pasti mempunyai resiko, tinggal bagaimana kita bisa kurangi resiko itu dengan segala cara dan upaya kita. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang berusaha harus berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya adalah yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Ya, ini menjadi bagian yang nomor satu, karena memang
harus yakin dulu ya. Ketika usaha pribadinya sendiri tidak yakin, ya bagaimana dia bisa menjalankan usaha itu dari peluang usaha yang sudah dia dapatkan. Yang kedua adalah mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Ya karena memang orang bijak bilang ada pemikiran kita itu ada setengahnya di orang lain. Jadi ya kita harus bisa menerima gagasan-gagasan atau ide-ide baru yang memang itu kalau memang bisa menambah keunggulan produk kita, kenapa enggak gitu. Yang ketiga memiliki semangat kerja yang tinggi. Ya ini di video sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana karakteristik seorang pengusaha. Salah satunya adalah dedikasinya, jadi semangat kerja yang tinggi. Salah satu karakternya adalah dedikasi. Yang berikutnya adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Ini penting. Bagaimanapun ini harus dilakukan, apalagi kita usaha itu tidak hanya komunikasi di dalam satu keluarga saja, tapi menjangkau seluruh kalangan masyarakat ya. Jadi kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Yang berikutnya adalah bertanya pada diri sendiri. Jadi kadang-kadang ini juga perlu ya, tafakur lah kalau menurut orang Islam itu, bertanya pada diri sendiri termasuk pada Tuhan gitu ya. Kira-kira ketika saya mengambil usaha ini gitu kan, ditanyakan lagi ya, apakah ini bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, ini juga kadang harus ditanyakan dulu. Jangan sampai usaha kita hanya untuk kepentingan kita sendiri, artinya tidak bermanfaat untuk orang lain. Ini juga penting bertanya pada diri sendiri ya, supaya kita yakin bahwa amal yang kita sedekahkan untuk orang lain juga suatu saat akan bisa membantu kita. Oke, yang terakhir adalah mau mendengarkan saran orang. Ya, sama saja tadi menerima gagasan-gagasan atau ide-ide baru ya, cuman ini bentuknya saran ya. Ini bisa kita lakukan supaya kita bisa menggali dan memanfaatkan usaha, karena ada saja hal-hal yang terlewat ya, di luar pemikiran kita, sehingga kita juga harus mau mendengarkan saran orang lain. Oke, persiapan peluang usaha. Jadi bagaimana kita melakukan persiapan untuk mendapatkan peluang usaha ya. Ya, yang pertama untuk melakukan analisis peluang usaha dibutuhkan persiapan sebagai berikut ya. Meneliti luas usaha yang dipilih ya, ini skopnya seberapa besar gitu ya. Apakah untuk sementara ini bisa kita pegang sendiri gitu ya. Ya artinya tidak harus membuka cabang. Nah ini karena jangkauannya nanti seperti apa gitu ya, pemasarannya juga seperti apa, ini juga perlu dilihat luas usahanya yang dipilih ya, baik dari produksi kita nantinya, terus pemasarannya bagaimana gitu. Nah terus target pasarnya gimana gitu ya, segmen pasarnya ini juga harus dilihat gitu ya. Yang berikutnya adalah bentuk usaha ya. Kalau memang skalanya masih kecil ya cukup UMKM gitu, tapi kalau memang seperti yang dipelajari di kelas 12 bagaimana kita bisa melakukan produksi massal, ya tentu bentuk usahanya harus dinaikkan menjadi skala industri ya. Yang ketiga adalah jenis usaha yang ditekuni. Nanti jenis usaha yang ditekuni tadi apa nih gitu ya, kita harus kenali dulu ya. Jangan sampai kita sebagai pelakunya tidak mengenali jenis usaha kita, jadinya makanya bingung apa yang harus dilakukan ya. Yang keempat, mengenal informasi usaha yang diterima ya. Tentu berbagai informasi usaha tentu harus kita dapatkan. Ini tentu untuk memperlancar usaha kita ya. Dukungannya segala informasi apapun, baik yang berkaitan dengan izin prinsip, apa itu tanda daftar perusahaan, terus NPWP, terus izin prinsip lainnya gitu. Nah ini juga harus menjadi informasi apakah usaha kita nantinya memerlukan izin gitu. Nah ini juga harus diketahui juga atau kita dapatkan informasinya. Yang kelima, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan ya. Termasuk bagaimana kita bisa melakukan searching di Google bagaimana daerah-daerah mana saja yang masih membutuhkan
satu produk tertentu biasanya dilihat dari Google, kita bisa lihat kebutuhan per daerahnya, itu bisa kita lihat, sehingga kita bisa memiliki peta peluang usaha. Ya, itu jadi persiapan peluang usaha yang harus disiapkan, meneliti luas usaha yang dipilih, bentuk usahanya apa, nantinya jenis usaha yang ditemunya apa gitu. Nah, ini harus disiapkan. Ya, sedangkan langkah-langkah analisis peluang usaha yang pertama adalah membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni ya. Walaupun berbentuk coretan-coretan kecil gitu, ya kita harus bisa lihat, harus bisa membuat gitu. Kalau kita bisa membuat prototipe bentuk produk dari yang akan kita buat gitu ya, terus nanti pengembangan produknya seperti apa ya. Nah, ini kita harus membuat sketsa ya, walaupun berupa coretan-coretan biasa saja. Yang kedua adalah penyediaan modal ya. Modal ini bisa didapatkan dari perbankan atau non perbankan ya. Silahkan saja teman-teman, kalau memang ada barang-barang yang tidak berharga di gudang orang tuanya, ataupun kira-kira ada barang yang tidak terpakai tapi bisa kita jual, ya kenapa nggak itu bisa dijadikan modal kalau memang ada ya. Kalau itu dari sisi non perbankan. Kalau memang bisa melakukan pinjaman ke modal ya, ke bank sekarang ini ada kredit usaha rakyat. Ini bisa dimanfaatkan, itu untuk penyediaan modal. Yang ketiga adalah mengurus izin usaha. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, ini izin prinsip juga penting ya. Bagaimana misalkan mengenai NPWP, nomor pokok wajib pajak ya, TDP, tanda daftar perusahaan kalau memang skalanya sudah besar. Kalau untuk skala kecil gitu, ada ini UMK, izin usaha menengah kecil dan mikro ya, itu bisa didapatkan secara online ya. Sekarang semuanya serba online. Ini salah satu bagaimana kita bisa mengurus izin usaha ya. Atau memang kalau perusahaan kita ada limbahnya, bagaimana izin AMDAL-nya ya, analisis mengenai dampak lingkungannya. Ini kita bisa urus nggak? Apa kita melakukan itu melalui jasa konsultan? Ya, bisa saja dilakukan. Itu langkah-langkah analisis peluang usahanya. Jadi kira-kira bisa ngurus nggak gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ngurus sendiri juga ya, bisa manfaatkan jasa orang lain ya. Tapi kalau lebih bagus ya bisa mengurus izin usaha sendiri. Yang berikutnya, bisa nggak kita menyiapkan tenaga kerja nantinya ya. Ini juga penting karena memang tenaga kerja menjadi faktor utama juga nanti produksi kita bisa berjalan apa enggak, khususnya tenaga kerja yang kompatibel ya. Oke, yang berikutnya menyiapkan sarana, baik itu peralatan ya, baik itu tempat dan lain sebagainya. Sarana itu yang tidak habis pakai ya. Kalau prasarana itu yang habis pakai seperti bahan baku ini habis pakai, tapi kalau sarana misalkan kayak tanah, gedung gitu, atau tempat produksi, nah itu sarana ya. Kita harus bisa menyiapkan, terus bahan baku, lokasi, menetapkan metodologinya bagaimana gitu ya, termasuk teknologi usaha ya. Metode kerjanya gimana, cara membuat produksinya gimana ya. Kalau kita lihat metodenya, kalau di prakarya biasanya dikenali dengan namanya metode, bagaimana cara membuat. Nah, terus menetapkan manajemen, ada manajemen produksi, ada manajemen keuangan dan lain sebagainya. Ini kita harus bisa menetapkan. Yang berikutnya dari sisi marketing, mencari mitra usaha ataupun ya kalau memang kita bisa melakukan jalur distribusi, misalkan usaha kita tidak langsung ke konsumen dalam pemasarannya, kita harus punya jalur distribusi, yaitu mencari mitra usaha.
tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Meskipun itu seorang wirausaha cermat, yakin, dan berani. Jadi kata-katanya cermat, yakin, dan berani. Ini tidak gampang ya, apalagi untuk berani ya. Ini karena semua orang tidak mempunyai keberanian untuk menanggung resiko ketika gagal dan sebagainya. Ketika dia sudah mempunyai perhitungan cermat dan yakin bahwa usahanya akan berhasil, baik dari sisi keuntungan dan lain sebagainya, karena dia sudah mempunyai pengalaman, sekarang bisa memproduksi sendiri ya. Jadi itu kalau memang dia sudah merasa yakin dengan kemampuan diri sendiri dan mempersiapkan langkah-langkah peluang usaha itu gunanya tujuan analisis peluang usaha, sehingga dikatakan apakah usaha itu layak dijalankan atau tidak. Oke, tujuan analisis peluang usaha yang pertama untuk menemukan peluang usaha. Ya, jelas untuk menemukan peluang usaha ya harus ada peluang usahanya. Jadi ketika ada peluang usaha kita tidak tahu peluang usahanya apa, ya berarti kita belum menemukan. Yang kedua adalah untuk menemukan potensi usaha. Potensinya apa yang terus kita bisa gali dari peluang usaha itu ya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui besarnya potensi yang tersedia. Ya tentu ini disesuaikan dengan bahan baku. Jangan sampai nanti ketika produk kita atau usaha kita sudah berjalan, akhirnya suplai bahan baku tidak tersedia dan lain sebagainya, akhirnya bisa menghambat produksi kita, sehingga ya usaha kita tidak berkesinambungan gitu ya. Yang terakhir untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan ya. Kita sama-sama tahu lah ya bahwa sekelas Nokia saja, mohon maaf menyebutkan merek ya, diprediksi bertahan perusahaan yang bertahan 100 tahun ke depan. Tapi nyatanya teman-teman bisa lihat sekarang ini Nokia kalah bersaing ya dengan Samsung gitu dan lain sebagainya, sehubungan dengan mereka mempunyai fitur Android dan lain sebagainya. Ini juga kita dengan analisis peluang usaha itu paling tidak kita bisa ketahui bagaimana usaha kita akan bertahan ya. Apalagi melihat kebutuhan usaha, kebutuhan konsumen terhadap produk kita itu seperti apa gitu dari waktu ke waktunya. Nah ini bisa dilihat. Nah kita bisa lihat contoh adalah ketika yang bisa bertahan lama adalah produk misalkan yang berkenaan dengan farmasi gitu ya, karena yakinlah semua orang butuh obat ketika mereka sakit. Ini juga prospektif ya, farmasi. Nah terus bagaimana makanan atau consumer good ya, ini juga ketika kita bisa mengelolanya dengan baik pasti bisa bertahan ya. Jadi kita juga harus memilih peluang usaha itu apakah bisa bertahan lama atau tidak ya. Biasanya dari repeat order dari konsumen sehubungan dengan produk itu memang menjadi hal pokok yang dibutuhkan gitu ya. Oke, itu tujuan analisis peluang usaha. Nah setelah kita mengetahui langkah-langkah peluang usaha dan analisis ya, kira-kira usaha kita itu peluang usaha dan usaha kita dari peluang usaha yang sudah kita ambil kita bisa realisasikan atau enggak. Nah akhirnya kita akan lihat keberhasilan dan kegagalan berusaha ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat ini supaya ketika konsekuensi dari peluang usaha yang sudah diambil itu mengalami keberhasilan, jangan sampai mengalami kegagalan. Tentu ini harus dibayar mahal, baik dari sisi waktu gitu ya, dari biaya dan lain sebagainya. Ketika mengalami kegagalan tentu akan dirasakan kecewa. Tapi mudah-mudahan dengan pemaparan ini teman-teman ketika sudah bisa menganalisis peluang usaha dan merealisasikannya menjadi sebuah usaha, harus bisa melihat ya, keberhasilan dan kegagalan berusaha, sehingga teman-teman memilih jalur yang berhasil ya. Oke, faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha yang pertama adalah dari faktor manusianya ya, internnya, kepribadiannya gimana, apakah dia bisa berhemat gitu ya, mengeluarkan uangnya sesuai dengan kebutuhan saja, tidak berdasarkan keinginan gitu ya, karena keinginan sifatnya tidak terbatas, beda dengan kebutuhan.
Ini juga faktor manusia ya. Nah, terus dari kepribadian dia, apakah dia tadi orangnya pemboros, terus bagaimana dia juga acuh terhadap pekerjaannya, tidak ada dedikasi dan lain sebagainya. Pokoknya ini menyangkut kepribadian si pelaksananya sendiri ya. Oke, itu kepribadian dari faktor manusia. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan ya. Ini tentu karena memang ilmu pengetahuan sekarang ini tidak bisa kita terpisahkan dari sisi manusia karena terus berkembang ya. Banyak inovasi-inovasi baru yang bisa dikembangkan sebagai langkah untuk bagaimana usaha kita bisa berjalan ya. Jadi selain pribadinya, ilmu pengetahuan juga penting untuk terus dilakukan oleh pribadi itu dengan melakukan pembelajaran ya, penambahan ilmu, mengikuti seminar ataupun in-house training dan lain sebagainya. Ini penting supaya ya kita tidak update ya atau kurang update gitu ya. Yang ketiga adalah pengalaman yang dimiliki ya. Nah, tentu ketika pengalamannya sudah sangat banyak gitu ya, tentu ini akan menjadi faktor keberhasilan, terutama untuk seorang pewirausaha sukses itu biasanya mereka yang sering jatuh bangun ya. Nah, ini jarang dimiliki nih pengalaman yang berharga ini. Kadang-kadang dilihatnya dari background dia gitu ya, latar belakang dia gitu ya. Jadi apalagi untuk pewirausaha yang sering jatuh bangun pasti akan terbiasa ya mengalami satu masa sulit gitu, sehingga dia terus bisa bertahan ya. Itu salah satu contoh pengalaman yang dimiliki. Oke, berikutnya adalah dari sisi keuangan, bagaimana dia harus bisa memanajemen ya, melakukan laporan keuangan baik cash flow ya, laporan rugi laba, laporan neraca, juga laporan perubahan modal. Ini juga harus bisa dikelola dengan standar akuntansi yang berlaku ya. Jadi pada dasarnya bagaimana bisa mengelola keuangan ya, sehingga akan terlihat ya, keuntungan perusahaan ya, bagaimana mengalokasikannya, bagaimana mengatur cash flow perusahaan. Ini juga penting ya, faktor keuangan. Yang berikutnya adalah perencanaan, bahwa sekali lagi aspek dalam manajemen itu adalah salah satunya adalah perencanaan atau planning. Jadi bagus dan tidaknya hasil akhir dari suatu kegiatan tentu dilihat dari perencanaannya. Kalau perencanaannya sudah pasti perencanaannya baik, bisa saja hasilnya baik dan tidak baik gitu ya. Tapi diharapkan baik. Tapi ketika perencanaannya sudah tidak baik, ya tentu hasilnya akan tidak baik ya. Tapi paling nggak dengan perencanaan yang matang ya, produk apa yang mau dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapa calon konsumen sasarannya atau segmen pasarnya, di mana tempat usahanya, siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha itu. Nah, ini semuanya harusnya sudah terjawab dalam perencanaan, sudah ada gambarannya atau sketsanya. Jadi ketika itu kita praktekkan atau dituangkan dalam kegiatan usaha kita, ya kita sudah tahu ya, produk apa yang dibuat, berapa modalnya. Nah, ini juga sudah harus mempunyai itu. Yang terakhir adalah pemasaran. Ini menjadi faktor yang sangat penting. Siapa yang akan memasarkan produk itu, apakah cukup dengan oleh keluarga sendiri gitu, ataukah melalui dulu itu ada yang namanya multi level marketing gitu, pemasarannya gitu, MLM ya bisa saja gitu ya. Kalau melalui jasa sales promotion girl atau sales promotion boy gitu, nah ini juga harus disiapkan siapa yang akan memasarkan produk, siapa yang akan membeli ya, khususnya pembeli potensial. Pembeli potensial itu ya pembeli yang kira-kira mampu untuk membeli produk kita, potensinya tinggi gitu ya. Salah satu contoh ketika seorang yang ekonominya berada, mohon maaf ya, tentu ketika ditawarkan sebuah mobil dengan sisi ekonomi ya pasti akan potensial ya. Kita nggak bisa bayangin ketika kita menawarkan produk kita, misalkan mobil ya yang menilai ratusan juta ya, tapi kepada tingkat pendapatan
pendapatan misalkan ya di bawah 3 juta lah dalam 1 tahun, dalam 1 bulan gitu ya. Walaupun memang sekarang kredit dipermudah dan lain sebagainya, tapi kita harus bisa lihat sisi potensialnya. Ini banyak latar belakang ya, bukan dari hanya sisi ekonomi saja ya, dari agamanya gitu ya, ini juga penting. Terus dari sisi sosialnya dan lain sebagainya. Contoh dari sisi keagamaan ya, bagaimana seseorang bisa melakukan umroh dan lain sebagainya gitu. Walaupun memang daya belinya kurang, tapi ketika keyakinan atau keyakinan yang dianutnya dia harus umroh ya. Ya sekarang banyak umroh yang tidak harus bayar cash gitu, ada dengan cara dicicil dan lain sebagainya. Nah ini harus kita ketahui siapa pembeli potensial kita. Yang berikutnya adalah strategi marketing ya. Nah ini marketingnya adalah sebuah seni yang memang harus kita mempunyai jurus ataupun strategi ya. Orang lain punya jurus misalkan promosi ya, ada promosi baik itu mohon maaf buy one get one. Nah kita bisa nggak ada jenis promosi yang lain gitu ya, atau hal-hal lain yang memang bisa mendongkrak pemasaran kita gitu ya. Ini juga menjadi faktor keberhasilan seorang usaha. Jadi ketika teman-teman SMK yang terus saat ini masih belajar, terus kepribadiannya diasah ya, ilmu pengetahuannya diasah, nanti ketika teman-teman sudah lulus ya, harus memiliki pengalaman yang luas gitu ya. Terus bagaimana belajar di otomatisasi tata kelola keuangan TKP ya, bagaimana belajar mengenai laporan keuangan, pengelolaan keuangan. Ada juga mengenai tata kelola sarana dan prasarana, dan juga tata kelola kepegawaian, kan itu juga menjadi dari sisi faktor manusianya ya. Oke. Baik, selain faktor di atas, keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usaha menurut Adi Aksa Daud harus dilandasi dengan falsafah yang dikenal dengan Doraemon ya. Jadi bukan, kalau ini Doraemon itu dari apa sih, satu kartun ya, atau nggak tahu lah apalah ya, tapi yang jelas saya lihatnya Doraemon dari Jepang atau dari mana gitu, kartun dari mana. Tapi ini hanya kebetulan saja, kebetulan sudah disusun oleh Pak Adi Aksa Daud, barangkali mantan menteri apa ya, saya lupa, tapi yang jelas pernah menjadi menteri lah ya. Yang pertama adalah dream ya, tentu semua orang harus mempunyai impian, apalagi seorang wirausaha. Yang kedua opportunity, bagaimana mencari peluang usaha ya, ini yang kita bahas, opportunity ya. Yang berikutnya adalah reform, menyusun perencanaan dan mengimplementasikannya secara sistematis ya. Jadi bukan hanya merencanakan saja, tapi yang paling penting adalah mengimplementasikannya secara sistematis. Ini dia ya, reform. Yang berikutnya adalah action ya, melakukan suatu tindakan ya. Jadi ada yang sering kita lihat NATO ya, apa sih, no action talk about ya, atau ya kebanyakan omong lah gitu, tapi aksinya nggak ada. Ini penting ya, melakukan suatu tindakan. Yang berikutnya adalah energi, memiliki semangat yang tinggi ya. Mapping ini kalau kita bisa lihat, bisa melakukan pemetaan ya. Jadi kayak kalau teman-teman ada satu fitur di HP itu Google Map ya, ini jadi Google Map melakukan pemetaan melalui satelit ya. Ini mapping ini berarti pemetaan usaha dengan analisis SWOT. Sekali lagi, ada kekuatan produk kita, kelemahan produk kita, peluangnya, opportunity-nya, threat-nya, ancamannya gitu loh ya. Yang berikutnya adalah organizing, bagaimana bergabung dengan organisasi atau perkumpulan ya. Ketika misalkan teman-teman menjadi seorang pengusaha, bagaimana menjadi anggota Gabensi gitu, Gabungan Pengusaha Indonesia, ataupun apa sih ya, pokoknya satu wadah lah ya, yang berkaitan dengan usaha kita untuk mendukung kelancaran ataupun apapun itu yang berkaitan dengan organisasi yang berkaitan dengan usaha kita. Yang terakhir adalah network ya. Nah, ini penting, memiliki jaringan atau relasi yang kuat. Jadi ini prinsip atau faktor keberhasilan seorang wirausaha menurut Pak Adi Aksa Daud dengan falsafahnya Doraemon ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ingat dan juga nanti terus belajar untuk bagaimana bisa memiliki
apa namanya faktor seperti ini sehingga nanti menjadi seorang wirausaha. Oke, yang berikutnya adalah faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. Kalau tadi adalah keberhasilannya, kalau ini kegagalan, supaya nanti teman-teman bisa melihat gitu ya, apa yang harus diterapkan dalam hal keberhasilan. Nah, ini kegagalan ini seperti ini. Jadi kalau teman-teman bisa melihat itu, mudah-mudahan ya kegagalan bisa dihindarkan. Menurut Zimmerer, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya adalah tidak kompeten dalam manajerial. Yang jelas tidak punya keahlian dalam memanage semua, baik itu manajerial pemasaran, manajerial produksi, manajerial bahan baku dan lain sebagainya, ya pasti usahanya akan gagal. Ya, contoh saja ketika tidak bisa memanajer bahan baku, khususnya untuk yang perusahaan makanan atau minuman, itu harus punya tata kelola, kompetensi dalam hal memanage bahan baku. Dan sampai bahan bakunya stoknya begitu banyak tapi akhirnya banyak yang expired date, kan nanti gimana gitu ya. Yang berikutnya kurang berpengalaman ya, ini penting. Jangan sampai usaha kita ataupun peluang yang sudah kita ambil kita tidak punya pengalaman di sana ya. Banyak orang yang mohon maaf ketika mempekerjakan barang gitu, akhirnya karena tidak menguasai produksi, akhirnya bahan bakunya banyak yang hilang misalnya. Karena kita harus punya standar bahwa ketika bahan baku kita keluarkan sekarang sejumlah ini, tentu nanti outputnya, hasil jadinya berapa gitu. Nah, ketika kita sudah punya pengalaman produksi itu, ketika ada karyawannya yang nakal gitu, ya akan ketahuan. Kalau memang ada BS-nya berapa, ya contoh yang paling sederhana adalah bagaimana ketika mie ketika ada orang jualan mie, misalkan mie ayam. Nah, ini tentu kan sudah ada porsinya dalam satu hari berapa. Nah, ketika mie yang sudah dikemas untuk satu porsi itu habis berapa, harus kita hitung. Dan sampai nanti mie-nya habis tapi uangnya nggak terkumpul gitu kan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana, contoh yang enteng menurut saya, bagaimana terkumpul. Berikutnya adalah tidak bisa mengelola keuangan. Ini juga penting ya, bagaimana usaha kita harus minimal ya ada laporan rugi laba. Apakah dalam setiap bulannya usaha kita ini untung atau rugi, kan bisa kelihatan. Nah, kalau ketika rugi terus juga kita banyak pengeluaran, ya akhirnya malah keuangan kita akan habis gitu. Tapi dengan adanya laporan rugi laba gitu ya, nah, walaupun untung ya tidak digunakan semuanya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Yang berikutnya lokasi yang kurang mendukung ya. Tentu ini dari sisi strategis tempat usaha harus diperhitungkan ya, baik dari sisi mudah dijangkau, baik dari tenaga kerja ataupun dari bahan baku. Nah, ini lokasi juga harus menjadi perhatian kita, lokasi yang strategis. Yang berikutnya adalah gagal dalam perencanaan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Nah, ini dari pribadinya, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Nah, ini penting ya. Contoh dalam masa COVID-19 ini kan masalah dari transisi ya, ketika banyak orang dari sisi pendapatan berkurang karena adanya PPKM dan lain sebagainya gitu, daya beli masyarakat kurang. Nah, tentu ada beberapa produk yang kurang diserap oleh konsumen. Nah, tinggal bagaimana kita bisa melakukan masa transisi ini untuk mempertahankan usaha kita. Yang berikutnya adalah kurang pengawasan peralatan. Ini tentu biasanya dalam hal maintenance ya. Jadi mesin kita sudah beli mahal tapi karena perawatannya tidak baik, tidak konsisten gitu ya, tentu akan cepat rusak lah gitu ya. Nah, ini satu pemborosan terhadap sarana yang sudah kita miliki atau aset ya, aset perusahaan. Oke, barangkali itu teman-teman materi mengenai peluang usaha bagian pertama ya. Nanti ketemu lagi di peluang usaha di part 2, di bagian 2, yaitu memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif ya. Kalau tadi kita harus bisa mencari peluang usaha, asal peluang usaha itu dari mana, langkah-langkahnya seperti apa, bagaimana kegagalan dan keberhasilan
wirausaha dari peluang usaha yang kita jalankan itu seperti apa. Jadi itu sementara peluang usaha di part pertama. Kita ketemu lagi nanti, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum.